Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya. Semua yang diberikan oleh Allah moga-moga berkah, dan kita semuanya ditakdirkan bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawa salafus salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sehat nih. Alhamdulillah. Sama bawa tongkatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahamani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu inda su'ali fil qabri, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu inda sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam as-sayyid al-habib Abdullah al-Haddad, wa alayka idza asna alayka ahadun bikarahati sana biqalbika summa in asna alika bima fika fakul alhamdulillahilladzi azharal jamila wa sataral qabiha.
Dan wajib atas engkau, kata Habib Abdullah Al-Haddad. Ini beliau ini mengatakan engkau di sini bukan kepada kita. Ini beliau ini engkau ini kepada dirinya sendiri. Jadi beliau itu nasehatin dirinya sendiri. Cuman karena bilang engkau kirain ngomongin kita. Wajib atas engkau he hatiku, idza asna, kalau ada orang memuji, cuman mujinya alaika ahadun, yang pujian itu menjelekkan. Jadi apa namanya ya, menghina kita, meremehkan kita, ya. Kan manusia ada gitu, bahasa kita diprotes lah kita ini, di demo, ya. Bikaro hati sanai, dengan ketidaknyamanannya pujian, biqalbika, di hati kamu. Ibarat kita ini diprotes orang, jangan sakit hati. Jangan sakit hati. Summa in asna alaika bima fika, demikian pula ada orang yang memuji kamu, ya, dan sesuatu itu memang ada di diri kamu. Dihina padahal tidak ada di diri kita. Ada juga memang dasar kamu ini seke orangnya, itu kan. Nah enak juga kalau, nah tapi itu memang di kita. Makanya ujar Al-Imam Al-Ghazali dikatakan guru kita ini ada dua. Guru kita ini ada dua. Satu adalah orang yang memusuhi kamu, orang yang musuhin kita. Kenapa? Orang itu kalau musuhin kita, dia itu nyari kekurangan kita, ya. Orang itu akan terus mencari kekurangan kita, aib-aib kita, ya. Karena dicariin aib. Nah kita ini tidak tahu aib kita. Kita ini orang seke kah, orang yang pemarahan kah, orang. Jadi orang tahu. Karena kita tidak bisa melihat kita sendiri. Ibarat orang lain itu cermin kita. Omongan dia kita saring. Makanya kata Nabi, jikalau kau duduk pada satu orang, kita kumpul gini nah kita kumpul cerita, terus kita pulang. Ya aku pulang dulu lah. Berdiri kita seret. Begitu kita nikuk dari tembok, orang lain ngomongin kita. Ikam tahu lah itu. Apa? Sudah gitu. Udah gitu. Orangnya itu penyarikan, pemarahan, seke. Terus kita dengar. Yang diomongkan mereka itu dengar kita. Maka kata Nabi, fantahi, kamu hentikan amalan. Berarti kamu punya amal jelek. Ya kita sendiri. Ternyata aku punya sifat ini. Orang lain yang tahu, aku tidak tahu. Terima kasih ditunjukkan kan? Harusnya terima kasih ada yang ngasih tahu keburukan kita. Terima kasih ya. Nah demikian pula kata Nabi, ketika kau kumpul sama orang, kemudian ketika kau berdiri orang nyeritakan kamu, Masya Allah orang sini ikhlas orangnya, penyabar, orangnya baik. Kita ndak ada. Kita sudah jalan muter, masih di tembok situ kita berhenti. Dia ngomongin kita, orangnya itu dermawan, Masya Allah, penolongan orangnya. Tidak ada orang kayak gitu itu. Diceritakan terus kita. Maka kata Nabi, amalan yang kau kerjakan, famduhu, kerjakan terus. Berarti amalmu itu baik.
ya, amalan kita baik. Ini mereka ikhlas. Ibarat memuji kita ini bukan karena sesuatu, karena kita tidak ada. Beda kalau ada orang setiap ketemu kita dia memuji kita. Bah, pian ini luar biasa. Tidak ada orang kaya kayak sampean. Sampean itu pemurah. Wah, pokoknya gombal terus. Kata Nabi, orang kayak gini ambilkan pasir, sumpel mulutnya. Nah, orang yang suka memuji kita di depan kita, ambilin pasir, sumpel mulutnya. Satu, bisa jadi dia memuji kita tidak ikhlas karena pamrih sesuatu dari kita. Kedua, kita ini kalau dipuji langsung bisa besar kepala. Banyak orang yang jatuh karena pujian, banyak orang sukses karena hinaan. Itu. Jadi pelajaran. Bagaimana kalau menghadapi orang yang memuji kita atau menghina kita? Ketika kita dihina atau diomongin, dipuji cuma jelek, keburukan kita diomongkan, maka Nabi mengatakan berdoalah kau kepada Allah. Alhamdulillahilladzi adharal jamil wa sataral qabih. Segala puji bagi Allah yang menampakkan keindahan, kemuliaan, dan Allah lah yang menutup akan keburukan dan aib. Serahkan aja kepada Allah. Ya. Kalau itu yang dituduhkan itu, yang diomongkan itu benar, baik dipuji maupun tidak. Yang ada pada diri kita umpamanya berbuat baik, dia memuji, sementara maaf, pujian itu tidak ada pada diri kita, tidak ada diri kita. Tapi biasanya kita ini senang dipuji, baik. Kalau dicaci maki malah marah. Gus Dur itu ketika di fitnah, kayak guru sekumpul segala kan difitnahnya, tapi beliau diam. Ada pas pampres bilang, Gus, sama ini kalau diomongin orang gini jelek itu, kenapa kok diam? Padahal sampean itu kan tidak melakukan itu. Katanya beliau, seandainya kamu menendang bola, terus bola itu tidak kau tangkap, kira-kira bolanya kemana? Kita di tembok gini, kita di tembok gini, ditendang bola, tidak saya tangkap, bola mentul kembali kemana? Orangnya sendiri. Demikian pula kalau kita menghina orang yang amal itu tidak ada pada orang itu, maka tidaklah dia tidak akan mati, kata Nabi, kecuali diuji dengan apa yang dia ucapkan. Makanya dikatakan salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya orang itu paling bagus adalah menjaga lisan. Nggak usah ngomong kecuali manfaat. Mending dipakai zikir, dipakai selawat, selesai. Gitu aja kok repot, kata Gus Dur. Gitu aja kok repot. Itu. Kama qila qala ba'dus salaf. Kalau orang-orang salaf, begitu beliau dipuji orang atau dicaci maki orang, mereka berdoa Allahumma. Ini doa ini dari Sayyidina Ali yang diajarkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini doa adalah yang biasa dibaca oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika ada orang yang memuji. Sebab kadang-kadang orang memuji kita yang dipuji orang itu tidak ada di diri kita.
Ada satu ulama namanya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini kalau sholat malam, beliau itu paling jam 12 malam sampai subuh. Berapa Bu? Jam 12 malam sampai subuh. Kayak ibu-ibu kan gitu ya. Sholat malamnya mulai jam berapa Bu? Hampir subuh sampai subuh. Nah, kan betul kan? Hampir subuh sampai subuh. Nah, hampir subuh ternyata jam 5 kurang seperempat. Azannya jam 5 kurang 5, jadi 10 menit doang ya. Nah, salatnya mulai hampir subuh sampai subuh. Nah, tapi mending baik asal sholat aja daripada ndak. Ya kalau walaupun 2 rakaat tidak ada masalah. Yang penting istiqomah. Yang bagusnya itu istiqomahnya itu. Nah, ya syukur-syukur bertambah ya kalau yang tadinya mungkin 4:30 berangsur-angsur jam 4, berangsur-angsur 3:30, yang tadinya cuma 2 rakaat bertambah 4 rakaat. Dalam kitab ini kitab Risalatul Mu'awana ini diantaranya sholat itu kalau paling bagus malam paling tidak 11 rakaat. Kalau anu lagi tambahin nanti tahajudnya berapa ditambah 11. Ya kayak tarawih aja 21 akhirnya. Ya. Yang tadinya sholat aja ditambah istighfar. Yang tadinya istighfar ditambah Al-Quran. Jadi lengkap, Qurannya ada. Warattilil Qur'ana tartila. Dikatakan Quran qumil laila illa qalila. Bangun kau waktu malam sampai waktu subuh illa qalila. Nisfahu atau separuhnya. Auzid alai atau tambahin. Kemudian warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran santai-santai. Jangan keburu-buru. Syukur-syukur sebelah kanan Quran, sebelah kiri arti. Baca satu ayat, kepingin tahu artinya, noleh sebelah kiri. Ya Allah, merenung dengan isi, tahu-tahu bisa meleleh air mata. Ya Allah, tentang nikmat Allah, tentang apa namanya siksaan Allah, tentang surga, tentang neraka. Kita nikmati satu ayat, sudah meresap, nambah lagi satu ayat, dilihat lagi artinya. Ya, syukur-syukur kayak gitu. Tambahin wabil asarihum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahur, waktu sahur itu jam 4. Ya, wabil asari di waktu-waktu sahur jam 4 sampai jam azan. Tahu azannya jam berapa? Kalau jam 5 kurang 10 berarti 50 menit kita. Nah, baca istighfar. Hum yastaghfirun, ujar Allah di dalam Al-Quran berfirman di waktu-waktu sahur. Hum, orang-orang beriman ya, orang-orang yang bertakwa, orang-orang ahli surga, amalannya di dunia di waktu sahur mereka membaca istighfar. Nggak usah keburu-buru. Allahumma anta rabbi. Kalau tahu artinya tambah asik. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan hamba. Khalaqtani, Engkau yang menciptakan hamba ya Allah. Wa ana abduka, aku adalah hambamu ya Allah. Wa ana ala ahdika, aku berada dengan perjanjian dengan Engkau. Apa perjanjian kita dengan Allah? Allah pernah bertanya kita di waktu alam ruh, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, nggih pian Tuhan kami. Perjanjiannya kita punya Tuhan namanya Allah.
wa na'abduka wa na'ala ahdika wa wa'dika mastata a'udzubika min syarri ma sona. Abi tahu artinya buah. Ya Allah, aku berlindung dari keburukan yang ku kerjakan ya Allah. Apa aja yang kita gawe buruk-buruk sama siapa? Baik sama Allah maupun dengan makhluknya. Dengan Allah banyak kita sholat teledor, ya, sholat kita tidak tepat waktu. Subuh kadang-kadang adzan jam 5, alhamdulillah sholat subuh setengah 6. Tapi insya Allah di sini tidak ada Pak. Ya, masalahnya di masjid, kalau di rumah ada. Di sini tepat waktu, ini komat itu. Komat sudah. Nah, kita di rumah gimana? Duhur ya Allah kadang-kadang ndak sibuk kita ini, ndak sibuk, santai kita. Tapi kadang sholat duhur jam 2 ndak sibuk. Seandainya ada waktu kita asar sholat jam 5. Ini kalau kita kerja sama orang diampihin kita ini. Betul enggak? Kalau kita kerja sama orang diampihin, ayo sama umpamanya kerja pegawai sama, jadi tidak repot-repot, jadi tukang deh, jadi tukang. Ada mandor, kalau pemborongnya punya mandornya bilang endor jam 7 atau jam 8 deh, jam 8 mulai kerja pegawai. Iya bos, setengah 8 biasa udah sampai, mau ngelepas baju. Itu datang jam 9 ditegur langsung, kok datang jam 9? Anu bos anak sakit. Ya sudah dimaklumin. Besok lagi jam 9 lagi kan bini ini ngapain bini? Ya, ditegur kedua, ketiga, sampai 5 kali kayak gitu. Insya Allah pian. Waktu gajian seminggu dikasih pian. Nah ini gajinya ya, udah nggak usah kerja, bikin kerja sendiri aja di orang ya. Ini kalau sama orang. Tapi sama Allah ya Allah, sampean sholat molor masih dikasih napas. Allah itu kalau marah ndak repot. Allah tarik satu saraf aja di otak kita ini, di sini. Nariknya ndak panjang, 0,0000 mili. Satu badan berubah sudah. Betul lah. Ditarik saraf kita 100% sama Allah. Mulut sudah berubah, tangan sudah berubah, kaki sudah berubah, ngomong sudah berubah. Tapi Allah kasih, kapan kau mau tobat? Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanati ya Allah, di tahun ini banyak yang kau larang ya Allah, tapi ku kerjakan. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanati mimma nahitani anhu, yang kau larang ya Allah, tapi ku kerjakan. Falam atub minhu, aku belum bertobat ya Allah, terus ku kerjakan amalan itu. Walam tansahu, pian ndak lupa, ada catatannya lengkap ya Allah. Salatku jam 3, salatku duhur jam 3, salat asar setengah 6, lengkap ditulis sama Allah. Falam atub minhu walam tardahu, kau tak ridho ya Allah. Tapi kata doa kita, wahalum ta'alayya ba'daku kudratika ala ukubati, engkau masih lemah lembut ya Allah. Halim, Allah punya sifat halim. Halim itu Allah masih mengharap kita ini jadi orang baik. Waktu napas kita dikasih napas, ya, waktu kita waktu kita makan. Tadi saya ngelihat ada di televisi Pak, ya Allah. Jadi kalau kita makan, ini seluruh anggota badan kita ini diatur oleh Allah. Bagaimana jakun ini nutup, jakun ini nutup Pak, nggak bisa makanan masuk kalau nggak ditelan. Sebab kalau sampai pas gini masuk, nama bahasanya kesedak. Ingatlah sepiring normal pian makan sampai habis. Ketika kita tidak makan, bagaimana ketika kita berbicara?
Sama. Ketika kita berbicara organ di sini sama di sini ditutup sama Allah supaya tidak ada. Ketika semuanya diam, subhanallah, di situ mulai dari bawah sampai atas itu sampai ke bawah. Kita diam duduk gini nang lamun. Allah gerakkan semuanya, jantung duk 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 duk. Habis itu paru-paru sur. Habis ini apa namanya ini? Apa lambung ya. Lambung kita. Lambung kita berjalan normal semuanya ya. Baru kita ngomong Abu ulaka binikmatika alayya, ya Allah, aku ngakuin semua nikmat yang kau berikan kepada saya. Ini kalau direnungi Pak, bisa nangis kalau sampai tahu hakikat nikmatnya Allah. Nikmatnya mata, ya, nikmatnya bisa berjalan. Nikmat ini kalau ternyata betul-betul dirasakan bagi orang yang setelah mengalami, orang nggak bisa jalan sakit itu. Oh, nikmatnya jalan itu luar biasa. Tahu-tahu bisa jalan. Orang biasanya tidak bisa duduk, tidur aja sakit ini. Itu bisa duduk, itu kekayaan luar biasa. Orang tidak bisa makan dikit sakit. Jadi akhirnya makan pakai impus saja di sini, masukkan selang ini. Jadi tidak tahu rasa manis, tidak tahu rasa sedap, karena disedot semprot gini sama buburnya, langsung masuk ke perut. Tidak tahu rasa, tapi tiba-tiba sembuh. Ya Allah, makan ada manisnya dikit-dikit. Alhamdulillah ya Allah, tahu rasanya manis, tahu rasanya hambar, tahu rasanya sedap, tahu rasanya pedas. Masya Allah. Abu ulaka binikmatika alayya, aku mengakui terhadap nikmat yang kau berikan kepada hamba. Terus baru diturunkan tensinya dikit. Abu ulaka bidzambi, aku ngakui dengan dosa saya ya Allah. Nikmatmu begitu besar, tapi banyak ku pakai untuk berbuat dosa. Mata jarang melihat Al-Quran. Nah, ada satu polisi bertanya waktu sama Bayangkari, ya, harus waktu Bayangkara kepolisian, maka kita harus tingkatkan kecintaan kepada suami, katanya. Cinta sama suami, istri Bayangkari. Ibu kalau mau tidur apa yang dipegang? Suami apa HP? Satu lagi ditanya, ibu cinta sama suami apa HP? Nah, kita harus cinta sama suami, kita sinergi. Ibu cinta sama suami, ibu kalau tidur pegang suami apa HP? Satunya lagi, semuanya ternyata tidak pegang suami, malah pegang HP. Polisinya ditanya, Bapak kalau bangun tidur siapa yang dicari? Katanya polisinya, yang saya cari tentu istri. Oh, kenapa cari istri? Sebab HP saya dipakai istri, katanya. Sama juga, gara-gara HP juga. Kata polisinya, saya nyari istri. Kagum semuanya bu, ibu-ibu. Ternyata istrinya, suaminya sangat sayang sama istri. Ditanya sebabnya apa? Saya nyari istri. Kenapa? Sebab HP saya dibawa istri, katanya. Coba kalau nih, coba. Kita ini kayak gitu ya. Ya Allah, ayo ibu saya tanya, nikmat mata, wa in ta'uddu nikmatullahi la tuhsuh. Saya tanya, matanya sampean itu sering ngelihat Quran apa ngelihat HP? Tangan sampean itu pakai muter tasbih apa mencet HP? Nah, makanya direnungin tadi, Abu ulaka binikmatika alayya, ya Allah,
Aku ngakuin terhadap nikmat yang kau berikan, nikmat mata, nikmat tangan, nikmat pendengaran, ya, nikmat kaki. Terus abu ulaka bidambi, mataku ini tidak pernah dipakai untuk yang semestinya. Mata ini dikasih oleh Allah untuk melihat Quran. Ya, mata ini dikasih oleh Allah melihat Quran. Lisan untuk zikir. Tapi maaf, makanya gitu itu sampai renungi kalau malam sambil bertasbih, pian renungi nikmat sambil sekiranya sampai baca zikir terus neteskan air mata. Ya Allah, begitu besar nikmat mata terasa ketika oleh orang mulai rabun. Ibu, ketika ibu baca kayak gini. Diparahkan rabun, bureng, dijauhkan tambah bureng, didekatkan tambah kelihatan, tidak kelihatan, dijauhkan. Ini baru terasa nikmatnya mata. Cuman ada orang kalau baca ini bureng, dijauhkan bureng, dikasih uang 100.000 kelihatan dia. Ya Allah. Jadi Imam Abu Hanifah ketika dipuji orang, tuh, kau kenal itu Imam Abu Hanifah? Kenal, beliau orang alim. Kamu tahulah, beliau itu kalau malam tidak pernah tidur. Beliau itu ibadah kepada Allah semalam suntuk. Dan Imam Abu Hanifah mendengar itu. Apa yang dilakukan Imam Hanifah? Semenjak dia dipuji orang seperti itu, maka beliau tidak pernah tidur semalam suntuk. Tiap hari bangun kalau malam, tidak tidur, pakai wiridan, pakai baca Quran, baca zikir, pakai baca ilmu sampai waktu subuh. Karena orang nyangkanya kayak gitu. Dalam Quran itu ada apal, masya Allah, lupa saya. Bergembira atas apa-apa yang mereka tidak dikerjakan, mereka tidak mengerjakan. Yafrahu bima lam yaf'alu. Mereka gembira dipuji orang sementara dia tidak melakukan. Makanya kita ini para penceramah, tuan guru ini harus tahu, ya termasuk saya ini hati-hati. Setiap yang kita omongkan usahakan kita mau mengerjakan. Ayo kita sholat malam, kita sholat malam. Kita senang baca Quran, sampai dulu senang baca Quran apa enggak? Ya apalagi penceramah, tidak enak-enak katanya Nabi. Kalau ada seorang ulama yang pinter ngomong, tidak melakukan yang diomongkan, Allah akan melempar ini ulama sebelum orang yang menyembah berhala. Dilempar dulu, baru para penyembah berhala. Para penyembah. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan, besar sekali murkanya Allah. Indallah, di sisi Allah, antaqulu, engkau bisa berucap malah taf'alun, apa-apa yang tidak kau kerjakan. Ya. Kama qala ba'dus salaf, sebagaimana ulama salaf mengatakan, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Nah ini kalau dipuji orang, pian orang gini, maka ucapkan secara langsung, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan kau siksa aku terhadap apa yang dia ucapkan. Dia mengucapkan sesuatu yang baik pada kami. Waghfirli, dan ampuni saya. Bima la ya'lamun, terhadap sesuatu yang dia tidak ketahui. Nah kayak tadi Imam Abu Hanifah sholatnya cuma setengah malam, tapi mereka tidak tahu kalau Imam Abu Hanifah itu cuma setengah malam, tapi dia mengisahkan kepada orang semalaman. Ya, ampuni hamba ya Allah, mereka tidak tahu saya ini cuma setengah malam, tapi dia mengatakan semalam. Nah ini
waj'alni khairan mimma yadhunnun, maka jadikanlah kepada kami kebaikan. Mereka mengatakan saya semalam, moga-moga yang mereka sangkakan itu ada kebaikan bagi saya. Siapa tahu saya nanti berubah sampai bisa mengerjakan apa yang mereka sangka. Ya, ini artinya betul-betul kita ini minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma anta fala tusna ala ahadin, maka bagaimana dengan kita? Maka jangan kita memuji atas seseorang illa in alimta, kecuali kamu harus tahu dulu. Kita muji sama orang harus tahu dulu annahu yazdadu bina bisanaika nasatahu fil khair. Gini, kita kalau muji orang, sekiranya kita ini memuji orang itu orangnya bukan jadi sombong. Ketika kita muji dia, orang itu tambah baik. Dengan pujian kita berubah makin tambah baik. Umpamanya nih, pian masya Allah banyak nolong orang, banyak sekarang orang-orang yang pian tolong itu masya Allah mereka jadi orang baik semuanya. Nah, kita memuji bukan untuk mengunggul-unggulkannya, tetapi kepingin kita orang ini makin tambah baik. Au kana fadilan, atau ada di antara mereka itu kelebihan, la ya'rimu fadlahu, yang orang itu sendiri tak tahu kemuliaannya, fa asnata alaihi, maka kau memuji atasnya li ta'rifi bi fadlihi, untuk mengenalkan akan kebaikan dia, keutamaan di dalam amal yang dia lakukan. Ya kayak tadi itu Imam Abu Hanifah dengan catatan bisarti salama minal kizbi, kalau memuji orang jangan berlebihan sampai masuk di dalam pujian tadi yaitu dusta. Ya, jangan sampai tercampur dusta, bohong. Memuji orang tapi isinya kecampuran bohong, jangan sampai. Kadang-kadang kan ya itu namanya manusia ya. Wa minal ightirar, dan daripada tertipu fi jihati man tusna alaihi, di dalam arah orang yang dengan pujian tadi orang itu malah tertipu. Artinya menyebabkan kesombongan, akhirnya timbul sum'ah, timbulnya. Nah, kadang-kadang ada orang beramal itu memang sengaja tidak kepingin diketahui orang. Ada dulu namanya Kiai Ma'ruf, Haji Ma'ruf, namanya Haji aja. Haji punya pabrik, namanya rokok jagung, kalau tidak salah rokok jagung. Beliau itu saking kepinginnya amalnya tidak diketahui orang, beliau itu kirim duit tidak melalui orang, melalui kantor pos. Zaman kantor pos dulu nggih. Pakai apa namanya Pak Haji? Kalau kirim duit pakai wesel nggih. Pakai wesel. Terus pengirimnya tidak ditulis. Jadi nama pondok ini lengkap. Setiap bulan dikirimin. Jadi pondok ini bingung kiainya, siapa yang ngasih uang ini tiap bulan kok aku dapat, tapi pengirimnya tidak tahu. Tahu-tahu ini orang meninggal. Orang ini meninggal. Yang memberitahu siapa? Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Jadi Kiai Hamid ini datang. Nah, memang wali tahu orang ini mau meninggal, datang. Padahal jaraknya Jawa Timur, Jawa Tengah jauh. Ya, zaman dulu masih sebelum tahun 80. Kiai Hamid meninggal tahun 82. Nah, datang. Pernah juga Kiai Yasin waktu meninggal gitu juga. Ya Hamid itu orang-orang bilang berangkat dah sampai dulu, nanti saya nyusul. Ternyata ya Hamid lebih dulu datang.
Beliau masih di rumah, yang berangkat bermobil berangkat sudah berangkat, ya nanti saya nyusul. Begitu yang mobil sampai, ya Hamid sudah di situ. Nah, Kiai Hamid begitu takziah ke Haji Ma'ruf ini, Haji Ma'ruf, maka beliau katakan beliau adalah salah satu walinya Allah yang tidak tampak di antara kita. Kenapa amalannya dia menjadi kekasih Allah? Bisa khawatin nafsi, dengan sifat dermawan. Makanya walinya Allah semuanya itu pasti punya sifat dermawan, Pak. Kalau wali sekek dada, ma jabalallahu waliyan illa bisakha, tidak menjadikan sifat pada walinya Allah kecuali dia punya sifat dermawan. Wali semua di mana aja, kalau pian lihat orang dermawan bisa jadi dia walinya Allah. Lah, mencari di mana-mana. Walinya Allah itu rata-rata gitu. Saya punya guru nanggung anak yatim, orang tidak punya, tidak bayar mondoknya. Beliau juga tidak minta donatur, di kamar aja. Anak yatim ngapalkan Quran, diambilin mulai halus-halus sampai hafal Quran, sampai kawin dikawinkan. Coba anak pondok yang ratusan itu laki perempuan dijamin sama beliau. Memang bujur, ma jabalallahu waliyan illa bisakha, tidak Allah jadikan walinya Allah kecuali dia punya sifat dermawan. Karena dermawan ini berat. Orang rajin puasa mungkin tahan, orang rajin sholat mungkin tahan, orang rajin zikir itu kuat bisa, tapi orang suruh mengeluarkan duit di dompet, tunggu dulu. Hari Jumat kadang-kadang waktu kota amal mau lewat, buka-buka 100 ribuan semuanya, Pak. Kira-kira nih dicabut apa enggak? Bawa 5 juta loh ini, Pak. Cuman nyari yang 5.000 ada sebiji, nyari repot. Lawang 5 juta kan ada 50 seratusan, 5.000-nya ada 1. Kira-kira kalau nyambut cepetan yang mana? Yang 100 capu ini terus sampai kota amalnya lewat 2 kali, Pak. Nggak ketemu yang 5.000. Nggak ketemu. Allah, moga sedikit yang disampaikan ini manfaat, barokah fiddini wa dunya wal akhirah. Semuanya sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, dikabulkan hajatnya oleh Allah, baik dunia maupun akhirat, dan semuanya diberikan husnul khotimah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tatma'innu biha qulubana, tanfa'u biha ulumana, taqdi biha hawaijana, tarfa'u biha darajatina, tahdi biha qaumana, wa tukhlisu biha qulubana, tulhimuna bi'uluman ladunni, wa tukrimuna biha bis-sa'adah wal karamah ma'a dzurriyyatina, tuksiru biha amwalana, ashabana, talamizana, adba'ana, ziyabana, tarzuqana Allahumma tamama ni'matika, tamama rahmatika, tamama ridwanik, wa salli wa sallim wa barik alaihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumil dhusul. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ja'alna ilman nafi'an mubarakan wa rizqan wasi'an halalan mubarakan wa amalan mutaqabbala wa ribatan mubarakan wa husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, malam Rebu saya tunggu ya kedatangannya acara Arba Mustamir dengan dihadiri Habib Muhsin dari Jember, Habib Ahmad dari Jakarta, dan Habib Muhammad Mahdar Al-Lattas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.